Ya, saudara warga Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat digemparkan dengan peristiwa percobaan pembunuhan di sebuah kantor koperasi beberapa waktu lalu. Pelaku seorang office boy kantor menyekap dan menyerang 9 karyawan yang tengah rapat di ruangan dengan senjata tajam. 4 orang luka-luka, 2 diantaranya terluka berat. Apa sebenarnya yang terjadi? Simak berkas buser tragedi berdarah di ruang rapat koperasi. Garis polisi melintang di sebuah kantor koperasi BMI Group di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat, 29 Januari lalu. Selain itu, tetesan darah mengering nampak di bagian teras kantor. Kedua hal ini jadi salah satu indikasi kondisi kantor koperasi itu tidak sedang baik-baik saja. Petugas kepolisian juga nampak memasang garis polisi di sekeliling bangunan. Polisi tak mau ambil resiko TKP dimasuki orang tak berkepentingan yang bisa menyebabkan TKP rusak. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Dari keterangan saksi mata, peristiwa percobaan pembunuhan ini terjadi saat seluruh karyawan yang berjumlah 9 orang menggelar rapat di salah satu ruangan kantor koperasi. Pelaku bersenjata parang yang juga pesuruh kantor tiba-tiba masuk dan mengamuk. Indikasi terencana, karena pintunya semua terkunci. Semua pintu nggak ada yang tahu, karyawan semua masuk atau terkunci. Disekap ya, Terkunci dari luar ya, Pak? Dari dalam. Oh, dari dalam. Pelaku di dalam. Nah, kemudian setelah itu ya terjadilah hal-hal tersebut. Gitu, nanti detailnya kita masih belum ini ya, karena kita tidak boleh mendahului dari pihak kepolisian ataupun. Pak, dikonfirmasi Pak, di dalam berarti ada berapa orang Pak? totalnya? Total karyawan 9, pelaku 1, ya. Yang kena 4 korban. siapa aja Pak, bisa disampaikan? Yang korban itu? Kepala cabang, Yang kedua? staf lapangan 2, emasnya 1. Satunya? Selebihnya ya berusaha untuk menghindar dan memisahkan, bahkan meringkus pelaku. 4 korban yang terkena sabetan parang di sejumlah bagian tubuhnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Bahkan 2 dari 4 korban mengalami luka cukup serius dengan jari putus dan lengan yang nyaris putus. Beberapa karyawan yang selamat terpaksa kabur dengan cara melompat dari lantai 2 kantor. Tim identifikasi dari Satreskrim Polresta Cirebon yang tiba di lokasi menyita sejumlah barang bukti. 4 korban luka berat semua itu? Atau ada 2 atau berapa? Nanti lihat hasil pemeriksaan dokter. Ini kantor ya, Dan? Kantor ya, koperasi. ya. Korban itu karyawan berarti di sini, Den? Karyawan sini. Saksi-saksi ada 9 orang yang ada di sini ketika pelaku melakukan tindak pidana. Pelaku sendiri apa, Dan? Di sini? Karyawan juga, Dan? Karyawan di sini. Pelaku juga? Iya. Dan seperti apa aja? 1 bilah parang. Kemudian pakaian ketika melakukan. Pelaku yang sempat berusaha kabur diamankan karyawan koperasi dan diserahkan ke petugas Polsek Arjawinangun. Polisi masih mendalami motif dibalik serangan brutal yang dilakukan pelaku terhadap karyawan koperasi itu. Aparat unit Reskrim Polsek Arjawinangun dan Satreskrim Polresta Cirebon sudah mengamankan RS, pelaku percobaan pembunuhan di kantor koperasi di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. RS yang merupakan office boy sekaligus penjaga malam kantor dibekuk sesaat setelah melancarkan serangan sporadis terhadap 9 karyawan koperasi. Pelaku diringkus oleh sejumlah karyawan yang lolos dari sabetan parang pemuda berusia 23 tahun itu. Kan untuk pelaku sudah diamankan. Sekarang ada di Polsek Arjawinangun. Kemudian tadi kita lakukan olah TKP di lokasi ruang manajer ya, manajer cabang di lantai 2. Sementara kondisi 2 korban luka berat akibat sabetan parang pelaku masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Kedua korban menderita luka cukup serius pada bagian wajah, tangan dan juga badan usai dihujani sabetan senjata tajam. Sedangkan 2 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Kabar duka itu akhirnya datang. Salah satu korban pembacokan yang terjadi di kantor koperasi di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, meninggal dunia sehari setelah penyerangan yang mengerikan itu. Korban, Jessica Cynthia Venturi, mengembuskan nafas terakhirnya usai mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun.
Korban menderita luka parah di bagian wajah, tangan, dan punggung akibat sabetan parang yang dilakukan RS. Masuk ke IGD itu ada 4 orang, 2 itu lukanya tidak terlalu berat. Yang 2-nya lagi itu luka berat dan memerlukan penanganan yang lebih intensif lagi. Yang 2 orang itu 1 meninggal, yang 1-nya masih perlu perawatan intensif di ICU. Mereka sudah dilakukan penanganan operasi ya untuk bagian-bagian yang memang mengalami luka berat, baik di kepala dan di bagian lengan dan ini. Kalau kondisi yang masih dirawat ini di ruang ICU bagaimana kondisinya? Sudah stabil, tinggal pemulihan dan masih ada beberapa terapi yang masih harus diberikan kepada pasien. Salah satu korban meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia Atas nama J. Yang perempuan itu ya Pak? Ya. yang masih Satu korban lagi masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Inisial H. Berarti dari total 4 korban, berapa yang masih dan 2 karena luka ringan sudah dipulangkan dan 1 sudah memberikan kesaksian di Satreskrim Polresta Cirebon. 1 korban lainnya, Hana Riana, yang merupakan kepala cabang koperasi, masih dalam perawatan dan terapi di kamar ICU. Polisi telah memeriksa 9 orang saksi yang melihat langsung peristiwa keji yang terjadi di ruang rapat. Tersangka juga masih diperiksa intensif guna mengungkap motif di balik serangan itu. Duka begitu terasa di pemakaman Jessica Cynthia Venturi di Pemakaman Umum Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Sejumlah karyawan koperasi, rekan, kerabat, dan keluarga mengantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga tak menyangka kepergian korban bekerja di hari naas itu harus berakhir tragis usai aksi keji yang dilakukan RS, office boy di kantor koperasi. Keluarga mohon pelaku dihukum berat sesuai dengan perbuatannya. Kami selaku perwakilan dari pihak keluarga almarhum itu meminta proses hukumnya agar bisa diawasi dan didampingi sampai dengan selesai. Dan harapan kami dari pihak keluarga, pelaku dijerat dengan pasal yang seberat-berat mungkin, yang sekiranya bisa setimpal dengan apa yang pelaku lakukan kepada almarhum. Ini terpukul Pak keluarga. Jelas keluarga sangat terpukul dengan adanya kejadian ini. Masih simpang siur apa yang terjadi. Namun perbuatan menganiaya hingga berakhir hilangnya nyawa jelas perbuatan kriminal berat. Tidak ada nyawa yang bisa diganti. Namun penegakan hukum yang seadil-adilnya paling tidak bisa sedikit meringankan beban batin keluarga yang ditinggalkan.